Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama merayakan hari ulang tahun GKSI Glory to Glories yang kedua. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan slogan kita. Biasa kita punya slogan di sini. Kalau saya sebutkan GKSI Glory to Glories, semua katakan di hatiku 3 kali. Amin. Mari sama-sama kita katakan GKSI Glory to Glories. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Haleluya, haleluya. Saatnya kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kita mau katakan saat ini di hadapan Tuhan, mau merasakan kehadiran Tuhan yang begitu lengkap bagi setiap kita. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan saat ini. Hadirmu terasa begitu lega, terbau diriku hanya kepadamu, bagaikan langit senja. Haleluya, haleluya. Mari saya
Saya mau kita mengambil sikap untuk menerima hadirat Tuhan yang lebih lagi. Karena kita perlukan Yesus saat ini. Yang haus menantikan Yesus. Karena kita selalu percaya dan berharap kepada-Nya di dalam. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Katakan aku percaya kepadamu penuh. Percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Sekali lagi katakan dengan lembut, ku perlu. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, yang namanya ku andalkan. Selain Kau, Yesus penuh. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya penuh. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalammu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, yang namanya ku andalkan. Selain Kau, Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapa
kasih-Mu Yesus, kami bawa kamu, Engkaulah yang baik, terpujilah namamu, Yesus, Yesus ku sembah, Kau yang ku puji, tiada yang seperti-Mu. Oh, yeah, yeah, yeah.
kehendakmu. Yesus, Yesus penolongku, ku cari wajahmu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku. Karena kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, Yesus penolongku, ku cari wajahmu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku. Karena kau Tuhan di atas segalanya. Lebih keras lagi katakan Yesus, Yesus penolongku, ku cari wajahmu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku. Karena kau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah kami yang luar biasa Tuhan. Karena menjadi penolong bagi setiap kami Tuhan. Kami terus rindu dan terus untuk mau mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau yang membuat kami tidak ada takut dan gentar Tuhan. Karena Engkau selalu berserta denganku Tuhan. Dengan kami semua yang ada di tempat ini. Sehingga GKSI Glory to Glories boleh berusia 2 tahun. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan yang begitu baik Tuhan bagi Glory to Glory. Kami juga bersyukur untuk setiap jemaat dan tamu undangan Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu antusias Tuhan untuk bersama-sama bersyukur dalam perayaan ulang tahun kami Tuhan. Sekaligus kami mau lebih lagi meninggikan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saatnya kita mau memuji Tuhan. Ada sukacita? Yes. Halo, halo. Ada sukacita? Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang lain. Tiada yang melindungi. Hanya Kau.
damai yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Katakan diri kananmu, sebab Tuhan baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hari ini sebab Tuhan baik ya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Saatnya kita akan mendengar firman dan kebenarannya. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan firman dan kebenaran. Kasih waktumu untuk Tuhan mendengarkan kabarnya yang boleh disampaikan oleh hamba. Ada dalam hidupku selalu setia menemani, bawa kekuatan, berikan pengharapan Engkau sanggup ubah hidupku, kasih-Mu yang sempurna, setiap langkahku kehendak-Mu terjadi. Ku percaya kepadamu, Kau selalu ada di setiap perkaramu. Ku berserah penuh kepadamu, Yesus penolongku. Padamu ku percaya. Mari katakan dengan lembut, Engkau ada dalam hidupku. Kau ada dalam hidupku, selalu setia menemani. Kaulah kekuatan, berikan pengharapan. Engkau sanggup ubah hidupku, kasih-Mu yang sempurna, setiap langkahku kehendak-Mu terjadi. Ku percaya kepadamu, Kau selalu ada di setiap perkaraku. Ku berserah penuh kepadamu, Yesus penolongku. Padamu ku percaya, ku percaya kepadamu, Kau selalu ada di setiap perkaraku. Ku berserah penuh kepadamu, Yesus penolongku. Padamu ku percaya. Katakan lebih lagi, ku percaya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku percaya kepadamu, Kau selalu ada di setiap perkaraku. Ku berserah penuh kepadamu,
ajaib. Engkau dahsyat dalam setiap hidup kami. Di hari yang bahagia Tuhan, GKSI Glory to Glories, mereka bersyukur dan bersuka cita di hari yang spesial ini, di mana mereka merayakan 2 tahun berjalan pelayanan GKSI Glory to Glories yang ada di kota Batam ini. Kami percaya bahwa GKSI GTG ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat pelayanan ini, mereka akan semakin maju dan berkembang, dan nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Kami semua yang boleh hadir, jemaat Tuhan dan kami hamba-hamba-Mu, kami boleh bersekutu bersama-sama, bersyukur bersama-sama, bersuka cita bersama-sama, karena kami percaya kalau kami tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa tinggal dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan suara hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami, berkatilah setiap kami, sehingga kami datang dengan bawa persoalan, bawa masalah, kami pulang bawa kemenangan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabar semuanya? GKSI Glory to Glories. Sekali lagi, GKSI Glory to Glories. Tuhan, memang melayani Tuhan itu harus semangat. Amin. Sini saya lihat ada teman-teman yang backgroundnya akademik teologi, ya, ada yang dosen. Saya juga pernah jadi dosen, tapi sudah berapa tahun nganggur karena lebih fokus ke pelayanan, ya. Dan juga kalau bisa teman-teman yang sudah backgroundnya teologi harus praktekkan itu dalam pelayanan. Kalau perlu buka pelayanan. Jangan cuma stagnan ketika kita menimba ilmu, tapi harus berkarya. Karena Tuhan panggil kita ke sana, kita berbeda-beda dengan jurusan-jurusan yang lain. Kita memang dipersiapkan Tuhan untuk memancing ikan, ya, untuk menjala jiwa-jiwa. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dipersiapkan. Jadi kalau sudah nyentuh sekolah teologi, berarti Anda dipanggil Tuhan untuk melayani. Yang teman-teman yang backgroundnya sudah terjun ke sana, amin. Amin. Puji Tuhan. Terus berbahagialah mereka yang sudah membuka pelayanan, yang sudah punya pelayanan, karena memang kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya diberikan tema oleh Bapak Gembala di tempat ini. Temanya adalah kasih. Tetapi saya tambahkan sedikit Pak Gembala, ya. Di bawahnya itu yang tak terpisahkan. Ya, kasih yang tak terpisahkan. Karena setelah saya menyelidiki ayat-ayat ini, ternyata ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini, kita nggak hanya menikmati berkat-berkatnya saja. Kita nggak hanya dibuat Tuhan makmur-makmur saja. Sampai kalau kita punya anak, kasih nama makmur, supaya semakin makmur. Ya, Bapak Ibu, saya tidak menentang mereka yang pahamnya teologi kemakmuran, tidak sama sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, teologi biblika, teologi Alkitab mengajarkan kita juga untuk siap menderita. Siap menderita?
Kalau saya katakan siap menderita, pasti akan banyak orang berkata, nggak siap. Saya belum siap. Kalau Bapak Ibu tanya hati gembala, sudah 2 tahun, bagaimana pahit manisnya menggembalakan jemaat. Ada yang jemaatnya susah diatur, bandel, iya kan? Kalau sini tidak ada yang bandel, semua makhluk-makhluk aja, tunduk-tunduk taat semua di sini. Tapi karena hati gembala, dia tetap sabar. Jangan pikir gembala itu nggak ada penderitaan. Tanya sama Pastor Duha, menjadi gembala, ya, tiang malam dia berdoa, dia angkat tangan supaya jemaat Tuhannya, jemaat yang dilayani diberkati. Tapi seringkali tidak seimbang dengan apa yang dia pergumulkan. Nah, itu yang saya angkat hari ini adalah kasih yang tak terpisahkan. Ya, mohon izin bapak-bapak yang orde lama, biasanya ada yang masih kaku kalau pakai handphone, katanya najis, enggak halal katanya ya. Sekarang semua kita sudah ada Alkitab di handphone kita. Makanya untuk menutupi saya bawa Alkitab di depan. Walaupun saya perhatikan, saya ternyata harus pakai kacamata kalau mau baca ayat. Tapi untung saya, Bapak Ibu izinkan kan ya? Ya, soalnya masih ada yang mengatakan pendeta itu nggak kudus kalau khotbah masih pakai handphone, masih pakai iPad. Karena katanya dalam handphone tuh macam-macam yang ada di dalam. Ada WhatsApp, ada YouTube, ada TikTok, ada segala macam. Maunya kan Alkitab baca. Saya kadang berpikir Tuhan itu multi ajaib. Tuhan kita itu ajaib. Tuhan mempermudah kita supaya kita lebih mudah juga untuk memahami tentang Tuhan. Ya. Kita akan baca Roma 8 ayat 37. Firman Tuhan berkata begini. Saya akan bacakan buat kita. Saya akan bacakan kepada kita Roma 8 ayat 37. Enggak ada di sana. Ya, saya tidak taruh di sana supaya Bapak Ibu baca Alkitab, itu maksud saya. Bukan Alkitab, jadi kita baca. Jadi jangan selalu dimanjakan dengan teknologi apa ya yang ada di depan kita. Kita sekali-kali kita harus lihat Alkitab kita. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat ini mengatakan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Karena apa? Kita mengasihi Dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya menyelidiki ayat-ayat di Roma pasal 8 ini. Ya, Roma pasal 8 itu dia dimulai yang pertama tanpa penghukuman, dan yang kedua diakhiri tanpa pemisahan. Sekali lagi di Roma pasal 8, ya, yang saya pelajari bahwa di ayat-ayat ini mulai dari tanpa penghukuman, tetapi diakhiri tanpa pemisahan. Kalau Bapak Ibu selidiki ayat-ayat ini tentang penderitaan. Walaupun Pak Gembala di tempat ini memberikan tema tentang kasih, tapi saya tambahin sedikit, yang tidak dapat dipisahkan. Kasih yang tak terpisahkan. Nah, kalau kita mau pelajari ayat-ayat ini, ya ini, sorry. Kayaknya lebih sini lebih nyaman ya. Ya. Di ayat 31 dan sampai 34 menyatakan
atau mengajarkan tentang keamanan kekal dalam istilah hukum. Jadi kita ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita ini dilindungi oleh Tuhan secara hukum. Ya, hukum yang berlaku adalah hukum Tuhan tentunya ya. Nah, di ayat 35 sampai 39 mengajarkan, menyatakan keamanan kekal dalam istilah hubungan relasional. Keselamatan kita bukan hanya masalah hukum saja, ini adalah masalah kasih yang setia. Kalau saya mau tanya jemaat Tuhan di tempat ini, karena temanya tentang kasih dan happy birthday kedua tahun GKSI Glory to Glory, apakah Bapak Ibu di sini punya kasih dan setia? Halo? Punya kasih dan setia? Maksudnya ada kasih dan juga setia dalam pelayanan yang ada di tempat ini. Apa yang membuat kita merasa tidak dicintai? Saya punya kabar baik untuk Bapak Ibu semua. Kasih Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Setuju? Kasih Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Di Roma 8:35-39 ada 3 alasan mengapa kasih Yesus tidak akan meninggalkan kita. Pertama, kasih Yesus itu tak pernah berubah. Bapak Ibu, kita sering berubah, tapi kasih Yesus tidak pernah berubah. Bapak Ibu boleh berjanji kepada pacar, kepada teman, kepada istri, kepada suami, tapi bisa saja berubah. Di tengah jalan tiba-tiba berubah. Tapi kasih Yesus tidak pernah berubah. Kasih Yesus itu tetap. Ayat 35, tidak seorang pun dapat mengubah kasih Kristus bagi saya dan saudara. Ada pertanyaan di sana. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Kristus adalah sinonim untuk keselamatan. Kasihnya bagi kita bukan kasih kita baginya. Nah, kita perhatikan di sini. Galatia 2:20 mengatakan Kristus mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kasih Kristus adalah motif daripada keselamatan itu. Saya dan saudara, saya mau tanya dulu, sudah yakin selamat tak kita di sini? Yang belum selamat, angkat tangan. Biar kita selamatkan. Ya. Jadi kasih Kristus motifnya adalah keselamatan. Karena kehidupan Kristus adalah sarana untuk menuju keselamatan. Makanya barang siapa tidak percaya Yesus, dia tidak akan selamat. Orang selamat hanya melalui satu jalan, yaitu melalui Yesus. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jika kasih menggerakkan Kristus untuk menyerahkan dirinya bagi kita, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih itu? Nggak ada. Bapak Ibu, nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Makanya saya pakai istilah tadi, kasih yang tak terpisahkan. Kata memisahkan digunakan dalam Matius 19 ayat 6 dan Markus 10 ayat 9. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini tentang dalam hubungan keluarga, relasi suami istri. Firman Tuhan bilang apa yang disatukan nggak boleh diceraikan. Sama halnya dengan Kristus kepala gereja dan kita adalah jemaatnya. Kita dipersatukan oleh Kristus dan suami istri dipersatukan oleh Tuhan, dan apa yang disatukan Tuhan nggak boleh diceraikan oleh manusia. Setuju? Amen. Berat? Berat. Ya. Kalau sudah di dalam Tuhan, kalau belum di dalam Tuhan masih bisa saja pernah menyeleweng dan lain sebagainya.
Tapi kalau di dalam Tuhan, kalau sudah tinggal dalam Tuhan, stop. Sekarang kita harus berubah. Karena kasih Kristus tidak pernah berubah. Amin. Masih kurang keras. Amin. Ya. Kasih karunia yang berdaulat telah mempersatukan kita dengan Kristus melalui iman. Ya. Kita yang percaya kepada Yesus, kita pasti selamat. Yes. Nah, tidak ada yang dapat memisah, tidak ada masalah yang dapat membuka kasih Kristus bagi kita. Ya, ayat 35, saya tidak apa-apa ya melihat sini, karena belum ada layar di depan. Nanti ke depan kalau GKSI Glory to Glory sudah punya tempat sendiri, udah besar, kita pasang kalau perlu 3 layar. Amin Pak Gembala. Ada di depan, ada di belakang, supaya pastornya tidak lihat dia terus ke sini. Ya nggak apa-apa, karena saya perhatikan kecilkan di tulisan Alkitab saya ya. Ya, tidak ada masalah yang dapat mengubah kasih Kristus bagi kita. Ayat 35 bertanya, kesusahan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, ini semua dialami oleh Paulus. Paulus itu dia mengalami semua penderitaan yang tertulis di sini. Paulus telah mengalami 6 ancaman. Ya, Paulus tidak dapat menjanjikan bahwa keadaan akan membaik. Ia dapat meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang akan memisahkan mereka dari kasih Kristus. Bapak Ibu, penderitaan yang kita alami apa? Kalau masih 1 tahun nganggur, 1 bulan nganggur, belum apa-apa. Itu belum apa-apa. Jangan langsung mengeluh. Jangan langsung gembala disalahkan. Pak Gembala gak pernah lagi doakan saya, makanya saya nganggur terus. Makanya saya tidak diberkati. Makanya saya tidak dapat berkat. Makanya saya tidak dapat pekerjaan. Bukan karena itu. Tuhan sedang memproses saya dan saudara. Amin. Supaya lebih dekat dan lebih setia lagi kepada Tuhan. Harus punya komitmen, harus punya prinsip. Ya. Siapa yang punya prinsip yang begitu luar biasa, tokoh dalam Alkitab? Sekalipun Tuhan tidak menolong, dia akan tetap menyembah Allah. Siapakah itu? Siapa kira-kira? Waktu dia bukan. Ada 3 orang anak muda, Sadrak, Mesak, Abednego. Iya kan? Itu pernyataan mereka. Kalaupun Tuhan nggak tolong, nggak apa-apa. Masukin aja di mana? Di api yang menyala, mau dikremasi mereka ini. Tapi apakah jadi mereka dikremasi? Dikremasi atau di lubang singa? Kalau lubang singa siapa tuh? Daniel kan? Ini Sadrak, Mesak, dan Abednego mau dikremasi hidup-hidup. Biasanya kremasi itu berlaku bagi orang yang sudah meninggal dunia. Ini mau dihidup-hidup. Karena komitmennya, cintanya mereka kepada Tuhan. Jadi kasih ini, ya, yang kita pelajari sekarang adalah kasih yang tidak terpisahkan. Kasih yang tidak dapat memisahkan. Jadi jemaat GKSI Glory to Glory di sini, katakan kepada Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Jadilah engkau jemaat yang setia. Amin. Jadilah engkau jemaat yang mengasihi. Jangan ngomong kasih-kasih tapi nggak punya kasih. Yes. Harus terapkan dalam hidup kita. Ya, saya cepat-cepat ya karena masih banyak. Kita mau makan kue enak di depan ya. Saya sudah mulai Tergoda. mulai tergoda ini. Ya.
Memang luar biasa kalau GKSI Glory to Glory bikin acara, lagi sementara ibadah langsung tergoda. Karena sudah tercium aroma-aroma, ya. Dan hari ini karena mungkin aromanya berbeda ya, karena banyak yang berulang tahun hari ini. Ya, sehingga aromanya itu, suasana kebahagiaan itu terasa. Amin. Jadi alasan yang kedua, kasih yang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, dia tidak akan pernah gagal. Kasih yang tak pernah gagal. Kalau ayat 31 sampai 34 ini bersifat forensik, macam kayak apa ya? Kalau ada kasus-kasus itu karena ini kasus-kasus berat sebetulnya. Kalau kita meneliti, kita promain. Baru ayat 35-39 bersifat militan. Bersifat militan tuh begini, kita nggak takut. Ya, pernah nggak Bapak Gembala dan Ibu Gembala di sini bergumul? Jangan-jangan nggak ada yang mau datang ibadah, atau jangan-jangan jemaatnya membandel misalnya. Kalau di sini tidak ada yang bandel. Saya lihat jemaat-jemaat di sini luar biasa. Ya, jemaat yang sudah tahan uji. Amin. Jemaat yang nggak ada yang takut-takutnya. Ya, baik-baik semua di sini. Iya nggak sih? Amin. Oh, gitu ya. Ya, kasih yang tak pernah gagal. Jadi kasih Tuhan pada kita itu nggak pernah gagal. Amin. Iman kepada Kristus kita memang diuji. Ya, di ayat 38 saya tidak usah terlalu baca supaya lebih cepat. Seperti ada tertulis, Paulus tidak mengklaim otoritas kerasulan di sini, tetapi dia mengutip kitab suci. Jangan menilai kasih Kristus berdasarkan perasaan Anda. Nilailah berdasarkan kebenaran kitab suci. Alkitab adalah catatan sempurna tentang kasih setia Allah. Tuhan mengasihi kita karena Ia telah berjanji untuk mengasihi saya dan saudara, dan Ia selalu menepati janjinya. Tuhan Yesus gak pernah tidak tepat janji. Ya, anak-anak muda di sini kalau pacaran suka nggak tepat waktu kan? Nah, ya, pacaran sih pacaran boleh, tapi jangan lupa kasih Tuhan. Amin. Ya, kalau memang sudah lagi waktu-waktunya cari pacar, ya bawa dia ke gereja, biar dia kenal Tuhan. Ya, jangan kasih tapi gombal. Ya. Saya mencintaimu, I love you. I need you. Oh, I need. Oh, semua keluar sama bapak-bapak. Gaulnya keluar. Tapi diajak ke gereja. No, tunggu dulu. Kenapa nggak kita ke Pantai Marina saja sayang? Oh, pakai sayang lagi. Ini gawat ini kalau seperti ini. Tangking dalam nama Yesus. Kita cari Tuhan dulu. Baru nanti kita jalan-jalan kalau waktunya. Amin. Oke. Ini Paulus, memang tema Paulus banyak kali ya. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kita ini seperti domba-domba yang mau disembelih, Bapak Ibu. Penderitaan kan? Ini Paulus mengutip Mazmur Rataban ini untuk menyatakan bahwa pencobaan adalah hal yang wajar. Kalau ada pencobaan yang kita alami, memang terbilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami biasa-biasa saja. Pencobaan biasa. Karena janjinya apa? Apa janjinya? Iya dan amin. Tidak melebihi kekuatan Manusia. Tidak melebihi kekuatan kita. Artinya akan ada jalan keluar. Ya. Jadi Bapak Ibu, ayat 36 di sini memberitahu kita, Bapak Ibu boleh baca. Saya tidak usah dulu baca karena nanti Bapak Ibu sendiri. Ayat 36 memberitahu kita kebenarannya. Bersiaplah untuk menjadi martir. Oh, kali suruh siap jadi martir.
Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Perhatikan kesempatannya demi Anda dan perhatikan durasinya sepanjang hari. Jadi Bapak Ibu, kita ya memang agak kurang enak dengar ini. Karena ternyata dalam pelayanan, dalam Alkitab juga Tuhan tidak hanya berjanji untuk memberkati kita, tapi kadang-kala Tuhan izinkan ada penderitaan-penderitaan kecil yang memang harus kita alami. Apakah itu akan membuat kita patah semangat? Gembala-gembala itu Bapak Ibu, kalau mau sharing dengan para gembala, ini untuk tiap bulan aja ibadah di sini enggak pakai gratis, bayar. Amin. Amin. Karena Tuhan sedang persiapkan tempat yang lebih baik lagi. Saya sama gembala di sini luar biasa. Kalau saya mungkin saya bilang, Tuhan, ku berlutut sepanjang malam dan ku berkata, Tuhan, aku nggak sanggup. Persembahan aja mungkin cuma masuk nggak sampai 200-300 ribu. Bayar ini berapa Tuhan? Tenang, Tuhan akan kirim orang-orang yang mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jangan kita khawatir tentang apapun juga. Amin. Kalau jemaat nggak perhatikan lagi pelayanannya, Tuhan akan kirim orang lain. Saya Bapak Ibu, saya sering alami itu. Karena kalau saya khotbah di jemaat-jemaat nggak enak dengarnya. Karena khotbah saya nggak selamanya berkat saya sampaikan tentang penderitaan. Kamu baru nganggur 1 tahun, 1 tahun kan udah lama. 2 tahun apalagi. Bukan gembala nggak berdoa, pengurus gereja nggak berdoa. Wah, tiap hari Minggu, tiap beberapa hari ke depan sudah ada komsel, sudah ada sharing, sudah saling mendoakan. Tapi memang proses dalam kehidupan. Jadi jangan gampang dikit-dikit mengeluh. Cemen kali kau. Anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Amin. Takut sekali mau kasih untuk Tuhan, Tuhan kita tunggu. Saya pernah ini saksi Pak Gembala di sini. Sampai Ibu Gembala telepon, Pak Gembala, jadi nggak ke Surabaya dong kalau begitu. Saya bilang, ya nanti saja lihatlah. Karena waktu itu Bapak Ibu, kami tahun yang lalu kan kami ke Surabaya, ada musyawarah, ada rakernas gembala-gembala seluruh Indonesia. Di Batam tinggal kami lah yang nggak punya tiket. Besok mau berangkat, tiket nggak ada. Pastor Hendy udah 1 bulan yang lalu udah standby, dapat harga yang murah. Kami boro-boro. Sekitar jam 12:30 malam besok mau berangkat. Kami cuma berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki kami harus berangkat ke Surabaya, kami berangkat. Kurang lebih jam 12:30 begitu, tiba-tiba ada seorang bapak telepon, bukan jemaat. Pak Pendeta, dengar-dengar Pak Pendeta ada acara di Surabaya ya. Jadi Pak Pendeta berangkat dong kalau begitu. Oh enggak Pak, karena kami belum punya tiket untuk pulang pergi. Yang luar biasanya tiba-tiba bapak ini bilang begini, Pak Pendeta, sekarang pergi ke pokoknya di mana cari yang mana muncul tiket. Sekarang bayangkan jam 12:30 kan tidak masuk akal lagi sebenarnya. Dapatnya di Alfamart. Cek lewat apa? Tapi mau bayarnya kan lewat apa? Alfamart. Udah kena malam itu saya lalu lalang cari mana Alfamart yang buka, dapat di Nagoya. Masih bisa bayar. Berangkatlah kami suami istri ke Surabaya. Tuhan adakan dari tidak ada jadi ada. Itu Tuhan kita luar biasa. Jadi pelayanan kalau kita tulus, kita melayani, memang prosesnya apa-apa. Kalau kita diproses Tuhan tidak masalah. Kalau
semakin kita cinta Tuhan, kita diproses, itu kita semakin kuat, semakin strong iman kita. Amin. Nggak gampang menyerah. Sehingga kita akan sering berkata, never give up. Jangan pernah kita menyerah. Amin. Amin. Sedikit lagi Pak Gembala ya. Saya lewatin aja. Ini agak panjang ini ya. Saya langsung ketiga saja. Jadi alasan yang ketiga, kasih yang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang ketiga, kasih yang tak pernah berakhir. Kasih Tuhan Yesus untuk saya dan saudara tidak pernah berakhir. Keyakinan akan kasih. Di ayat 38 mengatakan, karena aku yakin. Ini Paulus berbicara tentang kita dan kita. Sekarang ia berbicara dalam bentuk orang pertama tunggal. Ayat-ayat sebelumnya merupakan argumen yang logis. Ya, kalau kita pelajari, ayat-ayat penutup ini adalah kesaksian pribadi. Ini kesaksian yang luar biasa dari seorang Rasul Paulus. Ya. Kita akan membuka Alkitab kita. Saya akan akhiri dan tidak panjang lebar. Kesempurnaan kasih di ayat 35 menepis 7 ancaman terhadap kasih Kristus bagi kita. Ancaman yang dialami oleh Rasul Paulus, yaitu ketelanjangan, kelaparan, apalagi penganiayaan. Paulus pernah nggak dianiaya? Pernah. Waduh, kali kalau mau pelajaran kisah Paulus, konon katanya Rasul Paulus itu dia begitu cerdas, begitu orang hebat, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Paulus ini dia pernah berada di stadion menyaksikan gelanggang tinju. Makanya dia pernah menulis satu pesan, seorang petinju tidak sembarang memukul lawannya. Saya coba cari tahu, Paulus tahu dari mana sudah ada olahraga tinju dari, rupanya udah ada dari zaman dulu. Saya tidak ngajak kita untuk main tinju ya, enggak. Itu cuma satu gambaran, ya, bahwa dalam hidup ini kan memang banyak hal-hal yang kita akan alami. Tapi percayalah, mungkin Ibu Yo boleh tampilkan. Kita akan baca dulu Roma pasal 8 mulai ayat 34 dan seterusnya. Roma 8 mulai ayat 34. Kita baca aja karena kita masih panjang masalah kita. Jo siapkan lagunya ya, tahu ya. Tak satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya. Mulai dari 34. Kita baca ya sama-sama 2-3. Kristus yang telah mati akan lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Ayat 6. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian. Tak satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan.
apa yang dapat memisahkan? Ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniayakan penderitaan, Tak satu, katakan tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau berkendahku, Engkau Yesus sahabatku. Bapak Ibu, singkat nyanyikan pujian ini. Apa yang dapat? Bapak Ibu, mungkin kau pernah putus asa dalam hidupmu. Bahkan mungkin kau pernah coba mau bunuh diri. Kau coba berusaha untuk mengakhiri hidupmu. Kau kecewa. Kau marah. Kau tidak berdaya. Tapi saya mau katakan kepadamu malam ini, bahwa Yesus mengasihimu. Dia tidak akan meninggalkanmu. Apapun pergumulan hidupmu saat ini, Bapak Ibu, serahkan kepada Yesus. Dia adalah sahabat kita yang sejati. Dia sahabat kita yang setia, yang akan selalu menopang dan menolongmu. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dalam bahaya Kau berkendahku, Engkau Yesus sahabat. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita, mari kita berserah di hadapan Tuhan. Hari ini tidak ada dari antara kita, semua kita perlu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita perlu kasih Yesus, hari ini kita perlu belas kasihan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak melihat latar belakangmu, Tuhan tidak melihat firman-Mu, Tuhan tidak melihat apa yang sedang kau lakukan sekarang. Engkau berani mengangkat tanganmu, engkau berani berseru dalam pujian ini. Percaya, apapun pergumulanmu, Tuhan bisa jawab malam ini, saudara. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat. Yesus, terima kasih sejati. Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur, kami mengangkat tangan kami, karena kami berserah. Kami mengangkat tangan kami karena kami perlu Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Engkau Yesus sahabat, Engkau Yesus, Engkau Yesus sahabat. Berikan tepuk tangan Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur, Tuhan, untuk firman-Mu. Kami tahu, Tuhan, kami ada, gereja ini ada sampai saat ini. Kami tahu, Tuhan, karena kasih-Mu, Tuhan, membebaskan gereja ini. Penyertaan-Mu sempurna, Tuhan. Kasih setia-Mu sempurna untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih, Tuhan. Kalau kami boleh masuk tahun yang kedua, kami percaya, Tuhan, kasih Yesus menyertai kami di tahun yang ketiga. Terima kasih, Bapa. Hamba bersyukur, Tuhan. Hamba berdoa Engkau memberkati hamba-Mu, Tuhan, yang sudah memberkati kami melalui firman. Terima kasih, Tuhan. Kami sungguh bersyukur, Tuhan. Biarlah firman-Mu, Tuhan, terus tumbuh. Biarlah firman-Mu terus berbuah dalam kehidupan kami.
Biarlah firman-Mu menjadi kesaksian dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan mengubah hidup kami. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus semua kita sudah berdoa bersama, katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu. Dan firman-Mu Tuhan sudah Engkau berikan kepada setiap pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Bahwa firman Tuhan kembali dalam kehidupan-Mu. Dan praktekkan firman Tuhan ini. Jadilah saksi Tuhan. Kemanapun Engkau pergi, beritakan nama Tuhan. Sebab nama Tuhan adalah nama di atas segala nama. Tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati masa depanmu. Yang sekolah, Tuhan berkati sekolahmu. Apapun yang Engkau doakan dan imani sekarang, percaya Tuhan Yesus sumber segala jawaban dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya Bapak, terima kasih. Mari bersama kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan
sehingga